Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Ira dalam ibadah online anak sekolah minggu HKBP Tangkera. Apa kabar? Kakak harap kalian semua tetap semangat dan selalu sukacita. Nah, minggu ini kita beribadah lagi. Lalu apa ya yang harus dipersiapkan? Ayo, yang pertama kita persiapkan adalah Alkitab, buku catatan, persembahan, dan selalu pakaian rapi. Meskipun masih ibadah di rumah, tetap semangat ya. Sudah semua dipersiapkan? Kalau sudah, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu supaya ibadah kita berjalan dengan lancar. Ayo, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena berkat Tuhan kami bisa berkumpul dan kami bisa kembali lagi beribadah Bapa meskipun masih dalam keadaan online. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang memberkati, berkati hati kami supaya kami bisa beribadah dengan tertib Bapa dan kami bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami Bapa, agar kami layak menghadap-Mu. Inilah doa permohonan kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam anak-anak. Ibadah kita mulai. Kita bernyanyi, Tuhan memanggil namamu, tanpa ku jawab ya, ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sinar surya cemerlang terang, Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin.
Hukum Taurat pada minggu kita yang diambil dari titah pertama sampai titah keempat. Kita bersama-sama mengucapkan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Anak-anak, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A, Batu Karang yang Teguh. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik, kita baca ayat hafalan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Anak-anak, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395, Betapa Indah Harinya. Thank you.
kita bersama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415, Gembala Baik Bersuling dan Merdu. bersama dengan Kak Elita. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab? Sudah siap kan? Oke, baiklah. Tapi sebelum itu kita satukan hati kita, kita lipat tangan kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Ayo duduk yang tenang, siapkan semuanya adik-adiknya, abang-abangnya. Gak ada lagi yang ribut ya. Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Oke? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu hari ini, sehingga kami kembali hadir untuk melakukan ibadah meskipun online ya Tuhan, dari rumah masing-masing. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, agar apa yang akan kami dengar bisa kami terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kami, dan kami akan lebih percaya untuk mengikut Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah doa kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang ayo buka Alkitabnya buat untuk Roma 3:2. Ayo, sudah bisa kan membuka Alkitabnya? Buka Alkitabnya pada Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Dan buat orang satu, ayo minta didampingi oleh orang tuanya agar kita bisa sama-sama membaca firman Tuhan. Ayo adik-adik, sekali lagi ya, kakak ulangi.
Buka Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sudah? Kakak hitung mundur ya dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, finish. Sudah dapat ya adik-adik? Kita baca sama-sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, adik-adik, kita barusan sudah membaca firman Tuhan. Baiklah adik-adik, di dalam cerita kita kali ini ada satu tokoh utama yang tidak mungkin adik-adik lupa. Benar kan? Atau ada yang lupa nih? Siapa tokoh dalam cerita yang barusan kita baca? Ayo. Benar. Salah satu murid Tuhan yang paling ia kasihi. Siapa namanya? Benar adik-adik. Petrus. Simon Petrus. Nah, adik-adik ingat gak bahwa Simon Petrus pernah melakukan kesalahan? Kesalahan seperti apa ya kak? Ayo kita ingat kembali. Petrus pernah melakukan kesalahan. Ayo siapa ingat? Benar adik-adik. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Lalu kak, kenapa Tuhan masih mengasihi dia? Nah, Tuhan Yesus tidak akan memilih atau memilah siapa yang patut dia kasihi. Dia tidak akan melihat kesalahan siapapun, sekecil apapun kesalahannya, dia tidak akan mau mengingatnya lagi. Tuhan Yesus paling suka sama anak yang sudah mengakui kesalahannya dan mau melakukan pertobatan. Nah, Petrus di dalam cerita Nats kali ini, Tuhan Yesus sedang menguji dia karena Tuhan mengasihi dia. Gimana ya kak? Nah, tadi kan kita dengar di dalam cerita Alkitab ini bahwa Tuhan Yesus menanyakan 3 kali. Nah, kita dengar suatu ketika Tuhan Yesus mengajak mereka sarapan. Lalu Tuhan Yesus menanyakannya. Begini dia tanyakan. Tapi dia tidak menunggu, tidak bertanya pada saat itu. Tapi dia menunggu si Petrus agar selesai dulu makannya, baru dia menanyakan.
Dia menanyakan begini. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau adik-adik ditanya, apakah adik-adik mengasihi Tuhan? Apa jawabannya? Tentu Kak, aku mengasihi Tuhan Yesus. Pasti adik-adik dengan bangga sekali menyatakan, aku sangat mengasihi Tuhan Yesus Kak. Nah, benar. Begitu pula jawaban dari si Petrus. Petrus mengatakan bahwa benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, lalu apa jawaban Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Lalu untuk kedua kalinya Tuhan Yesus bertanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ayo tebak, apa jawaban dari Simon Petrus? Ya, dia dengan bangganya mengatakan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, adik-adik kalau ditanya pertanyaan seperti itu ya pasti gampang sekali jawabnya kan? Benar, aku pasti mengasihi Tuhan. Aku rajin kok ke gereja. Aku tidak berbuat apa-apa. Aku tidak nakal. Nah, adik-adik sekolah minggu, untuk yang ketiga kalinya Tuhan Yesus bertanya lagi pada Simon Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Untuk yang ketiga kalinya Petrus merasakan sedih hatinya. Dia berubah, tadinya dengan bangga, dan kemudian merasakan kesedihan karena sudah 3 kali Tuhan Yesus bertanya hal yang sama. Lalu apa jawab Petrus kepada Tuhan? Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Adik-adik sekolah minggu, dengan untuk yang ketiga kalinya Tuhan Yesus bertanya hal yang sama, apakah engkau mengasihi aku? Dari ketiga pertanyaan itu Tuhan Yesus sudah meyakini dan sudah tahu bahwa Petrus benar-benar sudah dipulihkan saat itu. Karena Tuhan Yesus sudah melihat ekspresi gerak-gerik dari Petrus yang sudah berubah untuk ketiga kalinya setelah Tuhan Yesus menanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Nah, adik-adik sekolah minggu, dalam nats kali ini kita mengetahui bahwa Petrus salah satu murid Tuhan Yesus yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan kali ini Petrus mengalami pemulihan, pertobatan. Tuhan Yesus mengirim atau memutus buat Petrus untuk melakukan suatu tugas yang besar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jika adik-adik mengalami pertobatan, apa sih tujuan dari adik-adik sekolah? Jika adik-adik sekolah minggu mengalami suatu katakanlah kemarin dulu jahat, terus tiba-tiba mengalami penyesalan, Tuhan Yesus pasti yakin dan percaya adik-adik bisa berubah. Adik-adik yang dulunya jahat, yang dulunya nakal, yang dulunya tidak pernah rajin sama sekali, pasti bisa melakukan hal yang lebih baik. Nah,
Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang sama pada Petrus. Dia dipercaya, dia diyakini bahwa akan mengalami pemulihan. Karena Tuhan percaya semua orang bisa mengalami pemulihan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kisah Petrus ini kita yakini bahwa Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Dia tidak akan memilih yang sempurna saja untuk dijadikan utusan, untuk memberitakan segala Injil yang sudah difirmankannya. Tidak. Tuhan Yesus merelakan atau mengakui semua anak-anak yang mau melakukan pelayanan atau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, adik-adik sekolah minggu, gimana ya Kak cara kita melakukan kesetiaan, setia terhadap Tuhan? Loh, adik-adik sekolah minggu, saat ini, saat kita sedang ibadah online, adik-adik sudah bisa melakukan yang baik, sudah menjadi salah satu anak-anak pilihan Tuhan. Adik-adik beribadah kan? Ya pasti. Adik-adik rajin berdoa kan? Tentu Kak. Nah, jangan lupa untuk membaca firman Tuhan juga. Firman Tuhan Kak, ya rajinlah baca Alkitab. Nah, apalagi ya Kak bentuk kesetiaan kita? Adik-adik kalau disuruh orang tua, ayo sayang kerjakan yang ini, bantu dulu mama, bantu dulu papa. Oke Ma, ya. Bukan jawabannya, ntar ya Ma, aku main PS dulu. Bukan seperti itu jawabannya adik-adik. Tapi kita menuruti perintah orang tua. Nah, dulunya yang suka mengganggu dan usir teman-temannya, ayo kita rubah. Kita minta maaf, lalu kita menjadi anak yang sopan, tidak suka mengganggu temannya, tetapi lebih mengajak temannya, ayo teman, bagaimana kalau kita ke gereja bersama, ibadah online bersama. Itu yang disukai oleh Tuhan. Anak-anak sekolah minggu melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, saatnya Tuhan mengutus kita, saatnya Tuhan mengutus Petrus untuk menyebarkan Injil, untuk menyebarkan firman-Nya di tengah-tengah kehidupan. Kita bisa melakukannya, walaupun menyebarkan firman Tuhan di tengah-tengah masyarakat akan mengalami penderitaan. Tetap dan yakini bahwa mengikut Tuhan Yesus dengan setia akan mendapatkan tempat yang baik. Dan Tuhan akan selalu senantiasa menemani kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam segala kesusahan apapun, dalam segala penderitaan apapun. Oke adik-adik, kita akan selalu menjadi anak-anak Tuhan yang diutus. Walaupun kita akan dicemooh oleh orang-orang di sekitar kita, walaupun kita akan dicemooh, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayangi, tetap jangan putus asa untuk meyakini Tuhan adalah juru selamat. Dan kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus menanamkannya sejak dari sekarang. Yakini dan percaya, kemudian setialah pada Tuhan. Setialah untuk mengikutnya selalu. Di
dalam kehidupan kita. Terima kasih adik-adik sekolah minggu. Demikianlah firman Tuhan kali ini. Semoga kita, kakak, dan juga orang-orang di sekitar kita tetap akan mengikut Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami baru saja mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus bisa memberikan rasa buat anak-anak sekolah minggu, agar anak-anak sekolah minggu bisa belajar dan memahami dan bisa mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhanlah yang bekerja di dalam hati anak-anak sekolah minggu, agar anak-anak sekolah minggu tetap mau setia dan ikut hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya minggu depan kami bisa kembali untuk beribadah dengan keadaan yang sudah normal maupun tetap dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, agar kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunkanlah dosa yang kami perbuat, agar kami layak menerima berkat dari-Mu. Terimalah doa kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ada satu sobatku. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa,
yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita, dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita, dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Kita sekarang masuk ke dalam pengumuman ya. Pengumuman yang pertama. Ayo buka Alkitabnya untuk ayat hafalan minggu depan. Ya, buka Alkitabnya. Terdapat di Wahyu 1 ayat 2. Wahyu 1 ayat 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Kakak ulangi lagi ya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ayat hafalan untuk minggu depan, Wahyu 1 ayat 2. Pengumuman yang kedua adalah tugas. Tugasnya adalah untuk Horong 1 melihat cuplikan gambar ini. Nah, di dalam gambar ini kalian wajib menggambar serta mewarnai sebagus mungkin ya. Adik-adik, Horong 1 gambarnya ada di samping ini ya. Nah, untuk Horong 2 berhentikan Kak. Nah, untuk Horong 2 seperti yang kakak pegang ini adalah bentuk wayang. Nah, Horong 2 tugasnya adalah membuat gambar Tuhan Yesus dan gambar Petrus. Gambarnya boleh digambar atau diambil lewat Google atau internet ya, bebas semenarik mungkin. Setelah dapat gambar Tuhan Yesus dan gambar Petrus, baru ditempelkan di kardus. Ditempelkan, baru dikasih pemegangnya bebas, boleh lidi ataupun boleh pipet, yang penting seperti wayang. Nah, di tulisan gambar Tuhan Yesus
ditulis, apakah engkau mengasihi aku? Nah, di gambar Petrus pun menjawab dengan buat tulisan seperti ini, aku mengasihimu. Seperti cerita Alkitab yang tadi ya, di gambar Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu di gambar Petrus menjawab, aku mengasihimu. Dibuat seperti ini ya, boleh digambar, boleh diambil dari internet. Lalu dibuatlah seperti ini, ditempel di kardus, baru dikasih pemegangnya, boleh pipet, boleh lidi, terserah. Lakukan semenarik dan sekreativitas adik-adik semuanya. Nah, tugas orang 3 adalah membuat domba. Adik-adik tahu domba? Nah, tugasnya adalah sama, yaitu menggambar domba, lalu diwarnai sebagus mungkin, dan tambahannya adalah tulis satu contoh kasih setia yang kita lakukan untuk Tuhan Yesus. Kalau kakak pribadi, kakak buat rajin berdoa. Nah, tadi kan di cerita kita udah disebutkan kan apa aja sih contoh sikap kasih setia. Nah, adik-adik sebutkan satu contoh sikap setia untuk Tuhan Yesus di dalam domba ini. Dan harus digambar ya, lalu diwarnai sebagus mungkin. Paham? Nah, untuk tugas orang 1, 2, dan 3 dikumpulkan hari Senin di Facebook Anak Sekolah Minggu HKBP Tangkerang. Nah, pengumuman yang ketiga adalah daftar anak-anak adik-adik yang mengumpulkan tugas serta ayat Alkitabnya dari tanggal 14 Maret sampai 25 April. Ini daftar adik-adik yang mengumpulkan tugas dan ayat Alkitabnya. Dan pemenangnya adalah yang aktif dan yang paling banyak mengumpulkan tugas serta ayat Alkitabnya. Dan pemenangnya ada 3 orang per horong. Dari horong 1 sebanyak 1 orang, horong 2 sebanyak 1 orang, dan horong 3 sebanyak 1 orang. Dan ini pemenangnya. Pengumuman yang keempat yaitu gerakan baca Alkitab. Adik-adik sudah melihat kan pengumuman sebelumnya. Nah, untuk gerakan baca Alkitab, ayat hafalannya, ayat Alkitabnya akan di-share di grup WA secepatnya ya adik-adik. Nah, untuk memulai gerakan baca Alkitab, kita akan mulai pada hari Senin tanggal 3 Mei. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan adik-adik melihat video sebelumnya. Pengumuman yang keempat yaitu gerakan baca Alkitab. Adik-adik sudah melihat kan pengumuman sebelumnya. Nah, untuk gerakan baca Alkitab, ayat hafalannya, ayat Alkitabnya akan di-share di grup WA secepatnya ya adik-adik. Nah, untuk memulai gerakan baca Alkitab, kita akan mulai pada hari Senin tanggal 3 Mei. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan adik-adik melihat video sebelumnya. Selamat hari Minggu adik-adik.